Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari dengan NIM 1953-1113 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 6D. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah materi dan pembelajaran Al-Quran Hadis di Madrasah dengan dosen pengampu Dr. Eka Yanuarti MPDI. Dengan materi bahasan materi kelas 12 Madrasah Aliyah yang berjudul Membudayakan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Selamat menyaksikan. Materi bahasan yang akan kita paparkan yaitu yang pertama pengertian amar ma'ruf nahi mungkar, yang kedua dalil Al-Quran tentang amar ma'ruf nahi mungkar, ketiga dalil hadis tentang amar ma'ruf nahi mungkar, keempat syarat amar ma'ruf nahi mungkar, kelima contoh perbuatan amar ma'ruf nahi mungkar, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Pengertian amar ma'ruf nahi mungkar. Agama Islam menganjurkan kepada umatnya agar peduli terhadap nasib orang lain. Jangan sampai orang lain terjerumus dalam kesesatan. Dalam Al-Quran, Surat Al-Imran ayat 104, Allah Ta'ala mengingatkan umat Islam agar di antara mereka ada yang bertanggung jawab membina masyarakat di sekitarnya dengan cara melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf artinya perintah agar melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, sedangkan nahi mungkar berarti mencegah atau menghalangi timbulnya perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh ajaran Islam. Kata mungkar itu maknanya lebih luas daripada kata maksiat. Dosa maksiat itu erat kaitannya dengan ta'lif atau pembebanan terhadap hukum. Sedangkan kemungkaran tidaklah demikian. Misalnya ada anak kecil atau belum balik atau orang gila yang tidak berakal sedang pesta minuman keras, maka kita wajib membubarkannya karena itu perbuatan mungkar. Meskipun bagi keduanya tidak dapat disebut perbuatan maksiat atau mendatangkan dosa, tetapi perbuatan tersebut adalah perbuatan yang mungkar. Kata ma'ruf berasal dari kata urf yang artinya dikenal, dimengerti, dipahami, atau diterima. Karena perbuatan terpuji mudah dikenal, dimengerti, dipahami, dan diterima oleh masyarakat, maka orang yang mengerjakannya akan dikenal dengan orang yang baik karena dapat menggunakan akal sehatnya. Mungkar berarti yang dibenci, tidak disenangi, dan ditolak. Karena perbuatan itu tidak layak, tidak patut, dan tidak pantas dilakukan oleh siapapun, sebab bertentangan dengan norma-norma agama dan akal sehat, maka orang yang melakukan kemungkaran akan dinilai tidak baik oleh masyarakat. Arti dari dalil yang menjelaskan mengenai amar ma'ruf nahi mungkar. Kegiatan amar ma'ruf nahi mungkar sering disebut sebagai kegiatan dakwah Islamiyah. Karena itu, jangan segan-segan beramar ma'ruf nahi mungkar agar kita dapat menikmati kehidupan masyarakat yang bahagia, aman, tentram, dan sejahtera. Sebaliknya, jika sudah tidak ada lagi yang mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, sudah dipastikan kehidupan dalam masyarakat akan menjadi kacau balau. Merajalelanya kemungkaran yang menjadi penyakit masyarakat akan berakibat malapetaka seperti yang pernah terjadi pada kaum Bani Israel yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 78-79 yang artinya orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan atau ucapan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh sangat buruk apa yang selalu mereka perbuat itu. Quran Surat Al-Maidah ayat 78-79. Penjelasan ayat mengenai amar ma'ruf nahi mungkar. Penjelasan ayat tersebut yaitu Allah Ta'ala murka dan mengutuk orang-orang Yahudi melalui ucapan Nabi Daud dan Nabi Isa, yaitu ketika orang-orang Yahudi melanggar larangan Allah. Orang Yahudi melanggar larangan menangkap ikan pada hari Sabtu, karena hari Sabtu hari khusus untuk beribadah. Nabi Isa pun pernah mengutuk mereka karena mereka telah melanggar hukum-hukum Allah, bahkan kebiasaan orang-orang Yahudi membiarkan kemungkaran-kemungkaran dan tidak ada yang mau beramar ma'ruf. Dalil mengenai amar ma'ruf nahi mungkar dijelaskan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Ali Imran ayat 104. Pemaknaan ayat mengenai amar ma'ruf nahi mungkar. Melalui ayat yang telah dibaca tersebut,
Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada umat Islam agar di antara mereka ada sekelompok orang yang bergerak dalam bidang dakwah yang selalu memberi peringatan apabila terlihat gejala-gejala perpecahan dan pelanggaran terhadap ajaran agama. Dengan jalan mengajak dan menyeru manusia untuk melakukan kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, yakni cara yang ditempuh dengan menyadarkan manusia bahwa perbuatan-perbuatan yang baik itu akan mendatangkan keuntungan dan kebahagiaan, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain, baik di dunia maupun di akhirat. Begitu pula sebaliknya, bahwa kemungkaran dan kejahatan itu pasti akan mendatangkan kerugian dan kemudaratan baik bagi pelakunya sendiri maupun orang lain. Tujuan dakwah tidak akan tercapai hanya dengan anjuran melakukan perbuatan baik saja tanpa dibarengi dengan sifat-sifat keutamaan dan menghilangkan sifat-sifat buruk dan jahat. Agar tujuan dakwah dapat tercapai dengan baik, maka umat Islam harus mengetahui persyaratan dan taktik perjuangan untuk mencapainya. Kemenangan tidak akan terjadi tanpa kekuatan, kekuatan tidak akan terwujud melainkan dengan persatuan, persatuan dan kesatuan tidak akan tercapai kecuali diimbangi dengan sifat-sifat yang utama. Sifat yang utama ini pun tidak akan terpelihara tanpa adanya agama. Akhirnya, agama tidak akan mungkin terpelihara tanpa adanya dakwah. Dari sinilah dapat dimengerti apabila Allah mewajibkan kepada umat Islam untuk melakukan dan menggiatkan dakwah agar agama yang dianut dapat berkembang dengan baik dan sempurna sehingga misi agama memberikan rahmat bagi seluruh alam dapat tercapai. Tanpa adanya dakwah, agama tidak mungkin akan berkembang. Dalam rangka berdakwah diperlukan syarat-syarat, yaitu harus memahami kandungan Al-Quran dan As-Sunnah, serta sejarah dakwah Rasulullah SAW. Harus memahami keadaan orang-orang yang menjadi objek dakwah, harus memahami bahasa atau dialek orang-orang yang menjadi objek dakwah, harus memahami agama dan mazhab-mazhab yang berkembang dalam masyarakat. Dengan dorongan agama dan keimanan yang kuat, tercapailah bermacam-macam kebajikan yang akan membawa kepada persatuan dan kesatuan. Akan terwujud kekuatan yang besar untuk mencapai kemenangan dalam setiap perjuangan. Quran Surat Ali Imran di atas ditujukan kepada umat Islam agar memperhatikan kepentingan dakwah, yaitu melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar di masyarakat secara berkesinambungan. Sudah dijelaskan bahwa amar ma'ruf mempunyai arti mengajak untuk saling menyeru orang lain dalam mengerjakan kebajikan, baik dalam perintah wajib maupun perintah sunnah yang akan membawa mereka kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Nahi mungkar mempunyai arti mencegah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik perbuatan yang diharamkan maupun makruh yang dapat menjerumuskan manusia ke jurang neraka. Penjelasan asbabun nuzul ayat. Pada zaman jahiliyah sebelum Islam, ada dua suku yaitu suku Aus dan Hajrat yang selalu bermusuhan turun-temurun selama 120 tahun. Permusuhan kedua suku tersebut berakhir setelah Nabi Muhammad SAW mendakwakan Islam kepada mereka. Pada akhirnya, suku Aus, yaitu kaum Ansar dan kaum Hajrat, hidup berdampingan secara damai dan penuh keakraban. Suatu ketika, Syekh Ibnu Qais, seorang Yahudi yang melihat suku Aus dengan suku Hajrat duduk bersama dengan santai dan penuh keakraban, padahal mereka sebelumnya bermusuhan. Qais tidak suka melihat keakraban dan kedamaian mereka, lalu dia menyuruh seorang pemuda Yahudi duduk bersama suku Aus dan Hajraj untuk menyinggung perang Bu'ats yang pernah terjadi di antara mereka dahulu. Lalu masing-masing suku terpancing dan mengagungkan sukunya masing-masing, saling caci maki dan mengangkat senjata. Dan untung Rasulullah SAW yang mendengar peristiwa tersebut segera datang dan menasehati mereka. Apakah kalian termakan dengan fitnah jahiliyah itu? Bukankah Allah telah mengangkat derajat kalian semua dengan agama Islam dan menghilangkan dari kalian semua yang berkaitan dengan jahiliyah? Setelah mendengar nasihat Rasul, mereka sadar, menangis dan saling berpelukan. Sungguh peristiwa itu adalah seburuk-buruk sekaligus sebaik-baik peristiwa. Maka turunlah Quran Surat Ali Imran ayat 104 ini. Hadis tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Hadis Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinal Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu yang berbunyi, Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Yang artinya, dari Abu Sa'ad Al-Khudri radhiyallahu anhu ia berkata, Aku mendengar Rasulullah bersabda, siapapun di antara kamu yang melihat kemungkaran, hendaklah mengubahnya dengan tangan atau kekuasaannya. Apabila tidak mampu dengan cara ini, maka hendaklah menggunakan lisannya. Apabila dengan cara itu tidak mampu, maka hendaknya dengan hatinya. Demikian itu cara yang terakhir adalah termasuk selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Penjelasan hadis tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Dengan tangannya,
Maksud dengan teladan yang baik dan tindakan nyata sesuai profesi atau kedudukannya masing-masing. Misalnya, bagi pengurus kelas dapat membuat tata tertib kelas dan mengawasi peraturannya dengan ketat sehingga menjadi kelas teladan. Bagi kepala desa, bupati atau wali kota dapat melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara menegakkan disiplin dan mengadakan operasi seperti memberantas perjudian, minum-minuman beralkohol, prostitusi, dan penyakit masyarakat lainnya yang menjadikan kehidupan ini tidak tentram. Bagi para anggota dewan dapat membuat undang-undang atau peraturan daerah untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Begitu pula polisi, penegak hukum, dan lain sebagainya. Selanjutnya dengan lisan, yaitu jika seseorang tidak mampu melakukan amar ma'ruf dengan tangannya, cara kedua dengan lisannya, misalnya memberikan nasihat yang baik, memotivasi untuk melakukan kebaikan, dan mengingatkan akibat-akibat perbuatan kemungkaran. Dan jika tidak dapat dilakukan secara langsung, dapat lewat tulisan. Misalnya menulis, "Terima kasih Anda sudah membuang sampah pada tempatnya," yang ditempel pada tempat-tempat tertentu. Selanjutnya yaitu dengan hatinya, yaitu memfungsikan kata hatinya yang bersih. Cara ini merupakan cara yang paling lemah karena hanya membentengi dirinya sendiri. Karena tidak mempunyai keberanian perintah yang lain, yang baik kepada orang lain untuk mencegah dari kemungkaran. Karena tidak berani untuk mencegah, maka ia hanya diam saja. Tetapi dalam hatinya tidak pernah terlintas merestui perbuatan-perbuatan yang mungkar, bahkan selalu berdoa agar kemungkaran-kemungkaran itu cepat lenyap dan berbalik menuju kebaikan. Syarat amar ma'ruf nahi mungkar, yang pertama yaitu mengetahui Al-Quran dan As-Sunnah, sejarah perjalanan Nabi dan Khulafaur Rasyidin. Kedua, mengetahui kondisi bangsa yang didakwahi baik menyangkut karakter, perilaku, atau budaya mereka. Ketiga, mengetahui bahasa masyarakat yang hendak didakwahi. Dalam hal ini, Nabi pernah memerintahkan para sahabat mempelajari bahasa Ibrani untuk menghadapi bangsa Yahudi. Keempat, mengetahui agama-agama dan mazhab-mazhab yang berkembang, sehingga dapat mengerti mana praktek kehidupan yang batal atau menyimpang dari ajaran agama. Contoh perbuatan amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam ajaran Islam, contoh perbuatan ma'ruf diantaranya mengamalkan rukun Islam, bersikap jujur, sabar, membantu orang yang membutuhkan, sedekah, silaturahmi, menghormati orang tua, menuntut ilmu, menjaga hak sesama, menjaga aurat, dan perbuatan terpuji lainnya. Sementara itu, kebalikan dari ma'ruf adalah mungkar. Menurut Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitab tafsirnya mengatakan, mungkar adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat dan dianggap buruk oleh akal sehat. Adapun contoh perbuatan mungkar antara lain berbohong, iri dan dengki, takabur, nifak, mengadu domba, berbuat zalim, menyuap, memukul, membunuh, dan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh Islam. Kesimpulan, amar ma'ruf artinya perintah agar melakukan perbuatan-perbuatan baik, sedangkan nahi mungkar berarti mencegah atau menghalangi timbulnya perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh ajaran Islam.